Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Nah, dulu ketika SD pasti kalian sudah mengenal tentang bilangan berpangkat. Seperti misalnya 4 pangkat 2 ini berarti nilainya sama dengan 4 dikali 4. Hasilnya 16. Kemudian misalnya ada lagi 5 pangkat 3. Artinya ini senilai dengan 5 dikali 5 dikali 5. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ternyata perpangkatan itu adalah perkalian bilangan berulang dari bilangan pokok yang sama. Dari bilangan pokok yang sama. Nah, sekarang misalnya ada suatu bilangan, yaitu bilangan A nih. Nah, bilangan A ini bilangan real yang dipangkatkan dengan N. Secara matematis dituliskan sebagai A pangkat N. Nah, artinya pangkat N ini sama dengan A dikali seterusnya sejumlah pangkat N ini berapa. Sehingga nanti hasilnya akan ditentukan berdasarkan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Dengan A ini disebut sebagai bilangan A ini dikalikan sebanyak N faktor. Nah, N faktor ini maksudnya apa? N faktor ini maksudnya adalah jumlah banyaknya nilai dari pangkat ini. Misalkan di sini pangkatnya 2A pangkat 2, berarti bilangan A ini dikalikan sebanyak 2 kali A dikali A, seperti itu. Oke, sekarang misalnya kita masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama, misalnya ada bilangan 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 ini berarti senilai dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 7 kali. Jadi perkalian 2-nya ini dikalikan dengan bilangan yang berulang. Bilangan pokok, ini namanya bilangan pokok, dan ini disebut sebagai bilangan pangkat eksponen. Nah, bilangan pokok ini dikalikan dengan bilangan pokok sebanyak sejumlah pangkatnya. Misalnya ini 2 pangkat 7, berarti 2-nya ini dikalikan 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali. Nah, ini nilainya berapa? Dikalikan, misalkan 4. 4 ini dikalikan dengan 2 lagi. 4 kali 2, 8. 8 ini dikalikan dengan 2. Sini berapa? 16. Kemudian 16 dikali 2, 32. Kemudian 32 dikali 2, 64. Nah, 64 dikalikan lagi dengan 2, hasilnya berapa? 128. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, misalkan ada bilangan 7 kali 7. Nah, 7 kali 7 dikali 7 lagi misalnya. Nah, 7 kali 7 kali 7 ini senilai dengan 7 pangkat 3. Oke, sekarang coba kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, ada lagi misalnya bilangan negatif 2 dipangkatkan 3. Hasilnya berarti sama dengan negatif 2 dikalikan dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2. Berarti bilangan pokok negatif 2 ini sama dengan perkalian bilangan berulang dari negatif 2.
sebanyak jumlah dari pangkatnya 3. Nah, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif. Nah, ini negatif 2 dikali 2 berapa? Hasilnya 4. 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, dari sini ada sifat tertentu gitu ya, ada syaratnya atau istilah. Dimana sifatnya dimana bilangan negatif yang dipangkatkan dengan bilangan ganjil, ini bilangan ganjil, maka hasilnya akan menunjukkan bilangan negatif. Kita tulis dulu ya. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya menunjukkan bilangan negatif. Seperti ini kan bilangan negatif nih. Bilangan negatif ini dipangkatkan dengan bilangan ganjil, yaitu 3. 3 ini bilangan ganjil termasuknya. Maka nilai akhirnya itu bernilai negatif. Nih ya. Semoga paham sampai sini. Oke, selanjutnya masuk ke contoh 4. Ke contoh 4 ada lagi misalnya kayak gini. Negatif 3 pangkat 4. Apa bedanya yang ini, bilangannya ini dengan yang atas? Nah, kalau yang bawah ini tidak memiliki tanda kurung. Kalau yang atas memiliki tanda kurung. Bagaimana kasusnya kalau tidak memiliki tanda kurung negatifnya, bilangan negatifnya? Maka bernilai dengan negatif. Nah, negatif ini penulisannya kita simpan di luar tanda kurung, tidak dibawa perkalian. Jadi yang dikalikan itu cuma angka 3-nya saja. Negatifnya tidak tidak dioperasikan. Maka 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya ini sejumlah 4 kali. Hasilnya nanti akan menunjukkan bilangan negatif. Nah, 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Nah, 27 ini dikalikan dengan 3 lagi. Hasilnya 81 ya. 81. Nah, negatif ini kita turunkan. Jadi nilainya negatif 81. Sekarang kita masuk ke contoh 5. Contoh 5 misalnya ada bilangan negatif 2 dikalikan dengan dipangkatkan dengan 2. Maka hasilnya negatif 2 dikali dengan negatif 2. Nilainya 2, negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya 4. Nah, kita harus ingat bahwa terdapat sifat-sifat perkalian. Nah, apabila negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya akan bernilai positif. Kemudian, apabila bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan menentukan bilangan negatif. Kemudian ada lagi bilangan positif dikali dengan bilangan positif, hasilnya positif. Lalu ada lagi misalkan bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya negatif. Nah, kalau kasus yang di atas ini itu masuknya ke sifat yang pertama, yaitu bilangan negatif dikalikan dengan negatif hasilnya positif. Nah, dari contoh yang nomor 5 ini kita akan mendapatkan sebuah sifat lain, istilah yaitu apabila bilangan negatif
Mohon maaf ya, ada suara hewannya. Nah, apabila bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya menunjukkan bilangan positif gitu. Misalkan contoh lain, negatif 4 pangkat 2, maka hasilnya negatif 4 dikali dengan negatif 4. Artinya negatif dikalikan dengan negatif ini akan bernilai positif. Positif kan? Nah, 4-nya kita kalikan dengan 4, hasilnya 16. Tapi kalau dalam matematika positif ini tidak dituliskan. Langsung aja misalkan 16 nilainya. Kecuali kalau tanda negatif harus dituliskan negatif di sini. Gitu ya. Semoga paham sampai sini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, yang pertama, misalnya ada bilangan A berpangkat M dikalikan dengan bilangan A berpangkat N. Nah, A ini ada dua bilangan A, tetapi pangkatnya berbeda, yaitu pangkat M dan pangkat N. Maka nilainya akan sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Jadi kalau misalkan ada bilangan yang sama, misalkan A nih, A bilangannya sama, tetapi pangkatnya berbeda dan dikalikan, maka nilainya akan sama dengan A berpangkat M, M-nya ditambahkan M ditambah dengan N, seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua gitu, apabila bilangan A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N, maka nilainya akan sama dengan A pangkat M ini dikurangi dengan pangkat N. Gitu. Dengan A ini tidak sama dengan 0 ya. Yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu apabila ada bilangan A dikalikan dengan bilangan B, akan tetapi berpangkat M, maka bernilai dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Jadi nih, A pangkat M dikali dengan B pangkat M, seperti ini ya. Kemudian ada sifat yang keempat, apabila A berpangkat M tetapi dipangkatkan lagi dengan N, maka nilainya akan sama dengan A pangkat M ini dikali dengan N, M dikali dengan N gitu. Nah, berbeda ya, kalau yang ini tuh yang dikalikan itu adalah bilangan pokok, sedangkan yang bawah ini yang dikalikan adalah pangkat eksponennya, M dikali dengan N. Tuh. Selanjutnya, sifat yang kelima, apabila A dibagi dengan B, nah tetapi berpangkat M, maka berarti sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Dengan B ini tidak sama dengan 0. Kenapa kok bisa kayak gini? Nah, tadinya kayak gimana? Nah, ini ya, A ini berpangkat M dibagi dengan B berpangkat M. Jadi diuraikannya seperti ini ya. Tuh. Paham sampai sini ya? Nah, nanti kita akan masuk ke contoh soal. Oke. Contoh, misalkan contoh yang sifat yang pertama nih. Contoh ya. Contoh sifat yang pertama. Misalnya ada 2 pangkat 7 dikalikan dengan 2 pangkat 4.
hasilnya ini akan sama dengan, kan ini bilangannya sama 2. Nah, kita tuliskan aja 2, tapi pangkatnya kita jumlahkan 7 ditambah 4. 7 ditambah 4. Maka nilainya akan sama dengan 2 pangkat 11. Seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua misalnya 2 pangkat 7 ini dibagi dengan 2 pangkat 4. Nah, langsung saja diselesaikan menggunakan sifat. Ini berarti sama dengan 2 pangkat 7 per 2 pangkat 4 kan? Nah, nilainya akan sama dengan, ini kan sama nih bilangannya. Bilangannya sama. Tuliskan aja angka 2-nya di sini, kemudian 7-nya ini kita kurangi 4. 7 dikurangi 4. Maka hasilnya 2 pangkat 3. Seperti ini. Sekarang contoh sifat yang ketiga. Contoh sifat yang ketiga kan ini A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, kita pangkatnya ganti. Misalnya di sini ada bilangan misalkan A dikali C pangkat 2. Maka senilai dengan A pangkat 2 dikali dengan C pangkat 2. Seperti ini ya. Selanjutnya sifat yang keempat nih, yang keempat. Di mana A pangkat M dikali dengan N. Nah, contohnya misalkan A ini. Nilai A pangkat 4. Tetapi dipangkatkan lagi dengan 2. Maka A ini pangkatnya kita kalikan 4 dikali 2. Nilainya akan sama dengan A pangkat 8. Karena 4 kali 2, 8. Ini. Lalu contoh yang kelima. Contoh yang kelima, A per B pangkat M. Misalnya A per B-nya ini pangkat 2. Maka A-nya ini kita pangkatkan 2, tetapi dibagi dengan B pangkat 2. Nah, setelah ini nanti diselesaikannya, kalau berupa angka, diselesaikannya menggunakan bisa persamaan sifat yang nomor 2 dilanjutkan gitu. Semoga paham sampai sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang paling kompleks. Contoh kompleks ya. Contoh lain. Nah, contoh lain misalnya ada 9A dikali B dikalikan dengan A pangkat 2 dikali dengan 3B pangkat 2 sama dengan berapa? Nah, ini kan yang ada variabel A, ada variabel B, kemudian ada angkanya, ada bilangannya, kemudian ada pangkat. Nah, ini cara menyelesaikannya gimana? Variabelnya ada 2, ada A, ada B. Nah, kita pisahkan terlebih dahulu atau satukan variabel yang sama. Nah, nilainya 9A ini kita dekatkan dengan A pangkat 2. Berarti 9A dikali A pangkat 2. Kemudian dikali dengan B, tulis dulu B, dikalikan dengan 3B pangkat 2 yang ini. Jadi variabel yang A kita dekatkan, variabel yang B kita juga didekatkan. Hasilnya, nah, ini kan ada 9A dikali dengan A pangkat 2. Nah, di dalam A pangkat 2 ini ada nilai 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini, angka 1 itu tidak dituliskan. Nah, di sini juga ada nilai 1. Nah, bilangan 9 kita kalikan dulu dengan 1. 9 kali 1. Berapa? 9 ya. Nah, A ini bilangan pokok. A-nya kan sama A. Kita tuliskan aja A. Tetapi di sini ternyata ada pangkat 1 nih. Maka karena perkalian pangkatnya kita jumlahkan 1 ditambah 2. 1 ditambah 2. Dikali dengan yang B juga sama. Ini kan ada angka 1 nih, cuman tidak dituliskan. 1 dikali dengan 3. Nah, kita harus ingat kalau misalkan ada variabel A doang misalkan ya. Kemudian B doang. Oke.
Kalau ada variabel A, B, C, dan seterusnya, dikali misalkan A, dikali B, dikali C. Nah, di dalam A ini ada 1, ada angka 1. Di dalam B juga ada angka 1. Di dalam angka C juga nanti ada 1. Jadi nanti kalian kalikan aja. 1 kali 1 berapa? Tinggal dikalikan eksponennya. A dikali B kali C gitu ya. Nah, kali yang ini nilainya 1 dikali 3. Hasilnya 3. Nah, B ini sama variabelnya, kita tuliskan aja B, tapi pangkatnya berbeda, 1 dan 2. Maka pangkatnya kita jumlahkan, karena ini perkalian ya, 1 ditambah 2. Seperti ini. Hasilnya 9A, 1 ditambah 3 berapa pangkatnya? 1 tambah 2 maksudnya, jadi 3 dikali dengan, tuliskan lagi 3, B pangkatnya ditambahkan 1 ditambah 3 hasilnya 1 tambah 2 hasilnya 3. Nah, selesai nih. Sampai sini udah selesai? Belum selesai. Karena ini masih ada nih bilangan 9 dan juga 3. Ini kan bisa dikalikan 9 kali 3 hasilnya 27. Tapi variabelnya berbeda. Tuliskan aja, pindahkan A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Nah, sampai sini udah selesai. Nomor 6 ya. Contoh lainnya nomor 7. Misalkan ada A pangkat 4 dikalikan dengan B pangkat berapa nih? 2 misalnya ya. Dikalikan dengan 2A dikali dengan 3B. Nah, ini kan ada 2 variabel A, B ya. A sama B. Nah, ini berapa nilainya misalkan ya. Kita bisa satukan dulu variabel yang sama. A pangkat 4 dikali dengan 2A ya. 2A dikali dengan B pangkat 2. B pangkat 2 dikali dengan 3B. Oke. Nah, A ini memiliki nilai 1 ya. 1 dikali 2 nilainya 2. A ini variabelnya sama, kita tuliskan aja A. Tapi pangkatnya berbeda, maka ini kan nilainya 1 pangkatnya. 4 tambah 1. Ini ya. Kemudian yang B-nya. Ini B-nya sama nih variabelnya, tulis aja B. Tapi di sini ternyata ada angka 3. Nah, berarti di sini ada nilai 1. 3 dikali 1 hasilnya 3. B-nya memiliki pangkat yang berbeda. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Nilainya ditambahkan aja pangkatnya, 2 ditambah 1. Nilainya berapa? Jadi 2A 4 tambah 1 5. Kemudian dikali dengan 3, turunkan. B-nya turunkan lagi, 2 tambah 1 3. Apakah udah selesai? Belum selesai. Karena masih ada angka yang perlu dikalikan nih, bisa dikalikan ya. 2 dikali 3 6. Nah, A dikali B hasilnya A B. A-nya tuliskan di sini pangkat 5, B-nya tuliskan pangkat 3. Itu ya. Oke, kita contoh lain misalkan ini yang lebih kompleks lagi. Misalnya 23 B pangkat 8 dikali dengan 24 B pangkat 11 dibagi dengan 46 B pangkat 13. Hasilnya berapa? Nah, ini lebih sulit ya. Ini kan ada variabelnya yang sama nih, yang atas. Oke. Variabelnya yang atas yang sama, kita satukan dulu variabelnya. Kalau misalkan variabelnya sama, kalau dikalikan B dikali B, maka hasilnya B gitu ya. Tapi kalau bentuknya angka, ini akan menghasilkan nilai angka yang berbeda, itu karena perkalian berupa angka. Nah, ini kan 23 dikali 24. Nah, 23 dikali 24 dikurung, dikasih tanda kurung, karena B dikali B ini hasilnya B. Jadi nggak usah lagi ditulis B kali B lagi.
hanya saja pangkatnya kita jumlahkan, karena ini kan perkalian, jadi 8 ditambah 11, 8 tambah 11 ya, dibagi dengan 46 B pangkat 13. Oke, hasilnya berapa? Nah, ini kan ada nih 24 sama 46. 24 sama 46 ini masih bisa disederhanakan, itu dibagi 2, masing-masing dibagi 2 ya. Ini dibagi 2 hasilnya berapa? Ini bagi 2 hasilnya berapa? Nah, kalau misalkan udah dibagi 2, misalkan 23, ini dibagi 2 berapa hasilnya? 24 dibagi 2 hasilnya 12. Tulis lagi B, 8 tambah 11 hasilnya 19 per 46 dibagi 2 berapa? Ini bagi 2, dibagi 2 ya. 46 dibagi 2 hasilnya 23. 23 kan? B pangkat 13. B pangkat 13. Nah, ini ada angka yang sama nih. 23 sama 23. Ini dibagi aja, 23 dibagi 23, hasilnya berapa? 1 ya. Jadi nanti sisanya tinggal ini nilainya 1. 1 dikali 12 B pangkat 19 per B pangkat 13. 1 dikali 12. Kita selesaikan yang atas dulu. 1 dikali 12 nilainya 12 B pangkat 19 per B pangkat 13. Maka nilainya sama dengan 12B. Nah, ini kan variabelnya sama nih, B dibagi B hasilnya B ya. Karena kenapa seperti itu? Karena pangkatnya berbeda. Ada B pangkat 19 dan B pangkat 13. Nah, pangkatnya kita kurangi karena ini pembagian nih. Lihat lagi sifat bilangan pangkat sebelumnya. Maka B ini 19 dikurangi 13. Hasilnya 12B pangkat berapa? Pangkat 6 gitu. Sampai sini ya. Oke, contoh lainnya misalnya, contoh lainnya nomor 9. Ada bilangan 5, ini contoh sederhananya. 5B pangkat 3 dikali dengan 2B. Berapa? Nah, ini tinggal dikalikan aja nih angkanya. 5 kali 2, 10. B dikali B, tapi pangkatnya kita jumlahkan. Ini kan 3. Tuliskan di sini 3, yang ini 1 kan. Berarti ditambah 1. Nah, hasil akhirnya 10 B pangkat 3 tambah 1, 4. Ini ya. Nah, contoh lain lagi, misalkan M pangkat 4 ditambah N pangkat 5 ditambah C pangkat 1 dibagi C pangkat 2 dikali dengan N pangkat 2. Ya pangkat 2 aja lah. Pangkat 2 ya. Ditambah M misalnya. Sama dengan berapa? Tuh. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita ubah dulu nih posisinya. Ini kan nih tidak berpasangan. Oke, kita pasangkan dulu. M pangkat 4 dikalikan N pangkat 5 dikalikan C pangkat 1. Biasanya pangkat 1 ini nggak ditulis ya, cuman C aja gitu. Dibagi M, nih ini tukar posisi. Dikali N pangkat 2 dikali C pangkat 2. Sama dengan berapa? Nah, ini ada variabel yang sama. Yang ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Bagaimana? Nah, kita masuk sifat bilangan berpangkat tadi ya. Maka M-nya kita tuliskan 1 aja. M. Ini kan dibagi nih. Kita lihat yang ini dulu. Lihat ini dulu ya. M, tulis M dibagi M, nilainya M-nya. Karena pangkat yang berbeda kita kurangi. 4 dikurangi, ini pangkatnya 1. 1. Kemudian kita lihat lagi yang ini.
yang N. Bilangannya sama. Nah, kita tuliskan N di sini. Tapi pangkatnya berbeda, maka pangkat 5 dibagi N pangkat 2 kan ini kurangi ya pangkatnya. Dikurangi 2. Lalu kita lihat lagi yang ini. Tuliskan lagi C. Karena variabelnya sama, tuliskan aja C. Kemudian pangkatnya kita kurangi. 1 dikurangi 2. Hasilnya M 4 dikurangi 1, 3. N 5 dikurangi 2, 3. C 1 dikurangi 2, hasilnya negatif 1. Tuh. Paham sampai sini ya? Paham? Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon kerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.